tiap orang. Jadi hasil negatif, hati-hati, masih bisa ada kemungkinan dia itu sesungguhnya positif dan masih bisa punya potensi menularkan orang lain. Saya tanyakan dari tadi, termasuk yang sudah ditanyakan Aida, ini soal rapid test yang sudah mulai didatangkan dari Cina, akan bertahap kata Presiden, Prof. Nah, sebelumnya boleh nggak sih Prof beri kami gambaran tentang rapid test ini, metode pengecekannya seperti apa, lalu seberapa efektifkah Prof? Oke, terima kasih Mbak Shirley. Saya langsung aja ya. Jadi nggak usah mulai dari coronanya, langsung aja rapid test gitu ya. Jadi pemeriksaan rapid test itu sebetulnya yang ada di pasaran itu ada dua macam. Jadi rapid test itu kan artinya tes cepat. Metodenya namanya imunokromatografi. Nah, kemudian deteksinya ada dua, deteksi antigen maupun deteksi antibodi. Nah, kita tahu bahwa sesungguhnya kalau kita mau memeriksa suatu patogen, apakah itu virus ataukah bakteri, memang yang paling sangat dipercaya itu kultur, kemudian adiknya adalah PCR, kemudian di bawahnya itu antigen dan antibodi. Sedangkan rapid test yang ada itu adalah untuk antigen maupun antibodi. Antibodi itu akan timbul setelah masuknya antigen ke dalam tubuh. Jadi artinya antigen lebih dulu ada, baru antibodi terbentuk. Nah, pada COVID ini, walaupun kinetik antibodi itu belum sangat jelas diteliti ya, karena memang ini penyakit yang baru COVID-19 itu, di mana virusnya namanya SARS-CoV-2 ya. Jadi sebetulnya antibodi itu akan timbul setelah antigen COVID masuk, kemudian beberapa hari kemudian baru antibodi timbul. Antibodi itu ada dua macam, yang antibodi yang namanya IgM, anti SARS-CoV-2 maupun IgG ya, IgG anti CoV-2. Baik IgM maupun IgG itu pada COVID belum sungguh-sungguh dipahami. Artinya sesungguhnya itu kalau kita melihat IgM, IgG itu biasanya pada umumnya IgM itu adalah antibodi yang timbulnya itu lebih awal dibandingkan IgG. Tapi itu kalau infeksi yang pertama kali. Kalau orang sudah pernah terinfeksi yang kedua kali, biasanya IgG-nya akan timbul lebih tinggi dibandingkan IgM-nya. Nah, kita tahu bahwa virus corona itu sudah ada sejak 20 tahun yang lalu. Nah, sehingga yang ditakutkan itu apabila IgG-nya dia sudah pernah terkena sebelumnya gitu ya, mau corona yang pernah MERS atau SARS atau human pathogenic atau yang mirip-mirip itu misalnya ya virus flu ya, influenza dan lain-lain ya, termasuk dengue yang kemarin di Singapura yang positif palsu itu, maka ditakutkan kalau terinfeksi lagi dengan yang mirip itu IgG-nya akan timbul lebih awal gitu. Nah, jadi sulit nih memperkirakan mana duluan nih, IgM dulu kah atau IgG dulu. Nah, sehingga saya tidak membedakan baik IgM maupun IgG. Kalau sampai positif, saran saya itu dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Tadi PCR kan sudah kita sepakati bahwa jauh lebih baik ya tingkat kepercayaannya dibandingkan antibodi. Sedangkan bila antibodi IgM IgG tadi itu negatif, maka harus diulang 7-10 hari kemudian. Kenapa? Karena antibodi timbulnya itu membutuhkan waktu. Jadi antigen kan masuk dulu ya, kemudian nanti antibodi akan timbul kira-kira sekitar 7 hari gitu, baru dia akan menyebabkan positif. Jadi ada dua macam hasil. Hasil yang negatif itu bisa saja dia memang tidak terinfeksi, atau dia terinfeksi tapi antibodi belum terbentuk, atau dia itu mengalami kondisi imunokompromis atau adanya gangguan pembentukan antibodi. Sedangkan kalau positif, maka dia harus diulang dengan PCR. Karena apa? Karena positif itu bisa menunjukkan memang dia positif atau dia mungkin ada reaksi silang dengan yang lalu-lalu tadi. Oke. Gitu.
Prof, kalau sebagai gambaran aja, berarti kalau misalnya dipresentasekan, apakah bisa, Prof, ini sebenarnya berapa persen akan timbul tadi yang false positif dan false negatif itu? Seberapa untuk menggambarkan seberapa efektif sih untuk mendeteksi apakah seorang itu memang terjangkit COVID-19 atau tidak, Prof? Jadi gini, Mbak Shirley, sebetulnya uji tentang ini karena penyakit baru, jadi ujinya tentu belum banyak ya. Ini pun rencana kami tadi waktu telekonferensi, tadi pagi kami telekonferensi dengan pihak Kemenkes bagian farmasi dan Alkes, kita berencana ingin melakukan evaluasi. Jadi sambil ini nanti akan dijalankan dengan tentu mematuhi berbagai hal-hal kehati-hatian dalam menginterpretasi. Jadi kalau misalnya positif tadi kita harapkan nanti bisa diajukan dengan PCR, tentu kalau negatif diulang lagi 7 hari dengan antibody. Nah tentu hal-hal yang akan kira-kira kemungkinan akan menjadi false positif itu kita belum tahu persisnya tuh apakah ini cukup tinggi sensitivitasnya sehingga false negatifnya rendah atau spesiesnya cukup tinggi sehingga false negatifnya rendah, itu belum diketahui. Jadi ini masih sambil jalan dan tentu harus disesuaikan juga dengan klinisnya. Terus pasien, apakah pasien itu ada gejala demam atau batuk, itu akan disesuaikan. Dan nanti saya kira pemerintah akan sudah mengajak juga kami yang dari profesi untuk melakukan kajian bersama. Oke. Profesor, ini kan tadi Profesor jelaskan untuk agar akurasi hasilnya itu betul-betul akurat gitu ya. Itu setelah menggunakan rapid test ini juga perlu dilakukan tes PCR juga. Itu untuk yang hasil positif ya, Profesor. Nah, ini berarti akan ada 2 kali tes atau bagaimana, Profesor, nanti kira-kira mekanismenya? Ya, jadi ini kan usulan ya. Kami yang memahami bahwa antibody adalah memiliki tingkat kepercayaan yang memang tidak terlalu tinggi, maka bila dia hasilnya positif, apakah betul positif ataukah dia cross reaksi dan lain-lain, nanti akan ada lanjutan dengan PCR tadi. Tentu memang betul agak memakan kos ya, tapi harapan kita sesungguhnya kalau nanti memang betul positif ya tentu bisa ditangani seperti yang memang manajemen seharusnya. Sedangkan kalau negatif tidak menyingkirkan sesungguhnya tuh dia positif, tapi antibody belum terbentuk sehingga hati-hati nih, kita bisa juga jadi sumber penularan buat orang lain. Oke. Nah, Profesor, ini untuk lama waktunya pemeriksaan dengan rapid test ini berapa lama sih? Lama pemeriksaan? Kalau PCR itu kan kita butuh berhari-hari untuk tahu hasilnya. Kalau rapid test yang dengan darah saja ya, Profesor, itu metodenya. Oh iya, tadi saya lupa belum menerangkan. Jadi rapid test tadi ada 2 kan, ada rapid test antigen, ada rapid test antibody. Rapid test antibody itu pengerjaannya mudah kan, dari darah diambil seperti kita kolesterol, glukosa gitu. Kemudian diambil darah dari istilahnya itu whole blood atau serum atau plasma. Kemudian cukup diteteskan saja, nanti dalam waktu biasa sekitar 15 menit akan keluar hasilnya. Ada 2 garis, IgM, IgG, dan garis kontrol untuk melihat bahwa uji tersebut valid gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang antibody, bagaimana dengan yang antigen? Antigen itu hampir sama dengan PCR. Pengambilan sampelnya bukan dari darah, tapi harus dari swab hidung maupun swab tenggorokan. Jadi dari nasofaring swab dan dari orofaring swab. Jadi begitu. Jadi memang kalau yang untuk antigen akan lebih ribet dan memerlukan, tentu kita tahu bahwa karena ini COVID ini adalah sesuatu yang harus berhati-hati, jadi nggak bisa memeriksanya seperti darah biasa, tapi harus menggunakan APD yang lengkap, harus menggunakan gaun, harus menggunakan masker yang khusus yang N95 ya, mesti memakai face shield. Jadi itu memang pengambilan sampelnya itu memang harus lebih berhati-hati kalau yang untuk antigen. Oke. Nah, Profesor, ini kalau misalnya ini kan Presiden Jokowi sudah memeriksakan untuk rapid test ini dilakukan secara massal. Nah, ini untuk biayanya sendiri, apakah rapid test kalau dibandingkan dengan PCR itu harganya lebih murah atau bagaimana, Prof? Soal harga pemeriksaan ini?
Oke, jadi begini, kalau antibodi itu pada umumnya pemeriksaan imunologi itu harganya relatif ya. Harga itu kalau kita membandingkannya dengan pemeriksaan darah lengkap, seperti kalau misalnya demam itu jangan buru-buru langsung PCR ya. Darah lengkap dulu lah, atau namanya CBC, complete blood count. HB-nya gimana, leukositnya gimana, gitu kan. Kalau pada COVID mungkin pada awal leukositnya masih normal-normal agak rendah, gitu kan. Itu jenisnya bagaimana, trombositnya bagaimana, itu masih nggak mahal. Ya, dengan pemeriksaan antibodi sebetulnya dibandingkan darah lengkap lebih mahal, tetapi semahal-mahalnya antibodi masih lebih murah dibandingkan pemeriksaan PCR. Okay. Jadi dari sisi harga tentu ibaratnya tanda petik ya lebih terjangkau lah kalau untuk pemerintah. Saya pun juga memahami, saya terus terang aja ikut prihatin dan ikut ingin sekali membantu pemerintah. Saya juga kasihan dengan Pak Jokowi karena beliau sudah sangat bersungguh-sungguh. Jadi saya termasuk yang ikut mendukung. Nanti andai kata antigen antibodi memang harus digunakan, maka kami akan melakukan itu dengan kehati-hatian dan saya akan memberitahu kepada teman-teman SPPK se-Indonesia untuk berhati-hati dan memberikan interpretasi. Oke. Seperti itu. Nah, Prof, ini berarti kalau dengan rapid test ini yang secara massal itu berarti tidak hanya suspek aja yang bisa diperiksa ya, Prof. Itu nanti dari ODP, PDP atau nanti hanya suspek saja yang bisa diperiksa dengan rapid test ini, Prof? Oh, oke. Jadi begini, Mbak Shirley. Tadi juga itu ada dalam bahasan. Memang sekarang itu belum ada ketentuan karena kalau di buku panduan yang ini nih, yang dokumen resminya, kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Ya, ini dokumen yang biru itu yang dikeluarkan tanggal 16 Maret 2020 itu masih hanya ada ODR, risiko rendah, risiko tinggi, kemudian ODP dan PDP. Memang belum ada mengatakan tentang antibodi di situ. Tetapi tadi kami memberikan masukan kalau misalnya memang dibutuhkan untuk mereka yang ODR yang orang dalam risiko rendah maupun dalam risiko tinggi. Jadi risiko rendah kan seperti tanpa gejala, tapi ada kontak dengan pasien yang dalam pengawasan, gitu kan. Risiko tinggi yang kontak dengan pasien yang sudah positif confirm PCR-nya. Nah, itu tadi yang usulan kami dilakukan pemeriksaan itu rapid test tadi itu dan apabila memang nanti mau diperluas ya silakan. Jadi ini kami memang sedang menunggu juga. Jadi tadi diminta arahan dalam rapat dengan pemerintah, dengan dari pihak pemerintah bahwa kita pun memberikan masukan seperti itu, nanti akan digodok lagi lebih lanjut. Oke. Nah, ini mereka bergejala atau nggak bergejala akan dibedakan juga. Oke, Prof, ini untuk penggunaan rapid test ini, apakah ini memang sudah pemeriksaan wajar yang sudah diketahui mayoritas tim medis atau sebenarnya perlu pelatihan khusus untuk tim-tim medis itu untuk bisa memeriksa dengan rapid test ini, Prof? Oh, baik. Jadi pertanyaannya itu bahwa apakah rapid test itu mudah nggak sih ngerjainnya, gitu kan ya? Jadi sebetulnya rapid test itu menurut saya itu mudah sekali, tidak terlalu butuh tenaga terlatih, cukup diberitahu bagaimana cara penyimpanannya di suhu 2-8 derajat, dikeluarkan di suhu ruangan dalam waktu 1 jam, setelah itu bisa dipakai. Buka tutupnya, kemasannya, letakkan di meja, siapkan serum atau sampel darah whole blood tadi, teteskan tegak lurus, sangat mudah. Nanti tinggal ditunggu 15 menit, maka nanti akan jadi reaksi antigen antibodi di dalam kit itu. Kemudian ada konjugannya yang akan memberikan warna merah keunguan, ya, konjugannya dilakukan namanya colloidal. Jadi sangat mudah. Tentu beda sekali ya dengan kalau misalnya PCR, harus sangat hati-hati, harus di dalam lab yang sangat lab terstandar ya, yang di dalam BSL 2, yang harus ada biosafety kabinetnya, yang ada kotak itu yang akan menjaga supaya petugas tidak terkontaminasi dari virusnya. Jadi artinya sebetulnya persiapan untuk PCR itu akan jauh lebih sangat strict banget gitu ya. Sedangkan kalau rapid test itu sangat mudah gitu. Tapi tadi karena dia dari sisi confidence level kepercayaan itu sebetulnya dia di bawah
kultur di bawah PCR, di bawah antigen, maka antibodi itu memang harus dicermati dengan sangat hati-hati dalam menginterpretasinya. Yang saya kasih sebetulnya itu dampak psikologis ya. Jadi artinya kalau sampai pasien itu tahu dia antibodi positif, pasti kan dia gelisah. Yeah. Udah membayangkan yang macam-macam. Padahal itu belum tentu juga sih positif beneran. Jadi sebetulnya sekarang tuh kondisinya menurut saya tuh sepertinya tuh orang yang terkena COVID itu seperti orang kena AIDS gitu loh, HIV. Kan kasihan ya. Sebetulnya tuh ini kan sebenarnya hal yang ya harusnya kita harus lebih kita jangan menjauhin lah yang seperti begitu, tapi justru kita lihat bagaimana caranya supaya kita bisa membantu kondisi supaya kondusif masyarakat itu tidak panik seperti sekarang gitu ya. Tapi tentu dengan kehati-hatian dalam pencegahannya. Profesor, ini pertanyaan hampir terakhir ya, Prof. Ini kan tadi ada studi juga kalau misalnya rapid test ini tidak segera dilakukan, katanya nih Indonesia berpotensi kasus positifnya akan menjadi ratusan ribu lebih banyak daripada hari ini, begitu. Lalu sebenarnya idealnya Indonesia ini dengan jutaan jumlah penduduk ini harus melakukan rapid test ini kepada berapa orang atau harus tersedia berapa rapid test di Indonesia ini, Prof? Aduh, ini pertanyaannya susah nih jawabannya ya. Kalau harus berapa banyak disediakan tadi itu tentu nomor satu tuh sosialisasi. Sosialisasi bukan dari cara pengerjaannya, tapi bahwa dengan ada rapid test ini memiliki kelebihan dan kekurangan apa. Menurut saya itu yang harus ditekankan dulu. Jadi apapun yang terjadi harus jaga konfidensialnya. Kalau menurut saya hasil positif itu tidak boleh langsung diberitahu ke pasien, atau pasien harus disiapkan mentalnya bahwa hasil positif itu bisa memang positif dia positif, atau memang dia cross-reaksi tadi ya yang false positif tadi itu. Nah, tapi andaikan pun positif, itu ada lanjutannya, dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Walaupun mungkin nanti ada tindakan lanjutan, misalnya kalau dia tidak ada gejala, misalnya mungkin harus di isolasi dulu lah, misalnya 14 hari gitu ya. Jadi artinya hal-hal itu yang seharusnya dipersiapkan di awal, dipersiapkan bahwa masyarakat ini akan ada seperti ini, jangan panik. Nanti siapa yang akan nanti akan dibuat akan dibuat aturannya dan akan ada algoritma alur pemeriksaannya. Gitu. Tapi kalau tanyakan berapa banyak, wah susah nih saya menjawabnya karena ini kita harus mendata berapa. Sebetulnya itu mapping yang positif sih sekarang dari mana saja. Itu kan kita juga belum tahu ya. Gitu. Berarti memang kalau sekarang memang idealnya rapid test itu dilakukan untuk yang daerah-daerah yang epicentrum penyebaran COVID saat ini di Indonesia ya, Prof ya. Tidak harus di setiap daerah begitu. Nah betul, kalau saya lebih prefer sebetulnya yang sekarang itu yang menjadi concerning itu di mana aja sih. Yang positif saya nggak tahu nih hari ini ya, kemarin kan 309 dengan yang meninggal berapa tuh 25 ya, 25. Nah itu sebetulnya tuh saya juga pengen tahu tuh meninggalnya sebenarnya tuh apa saja, kalau misalnya apa hanya COVID aja, apa nggak meninggalnya karena dia memang ada penyakit yang lain. Jadi misalnya kalau ada penyakit lain yang menyebabkan dia akan lebih mudah menjadi berat, itu juga perlu sebetulnya perhatian khusus. Memang harapan saya sebetulnya tuh dengan keterbukaan dan dan informasi yang diberikan kepada masyarakat itu sangat jelas, insya Allah tuh masyarakat akan lebih tenang gitu daripada sekarang ini pada panik semua. Jadi dari pagi saya sudah telepon sana telepon sini mengenai pengadaan rapid test, bahkan rumah sakit ingin mengadakan sendiri, laboratorium mengadakan sendiri. Nah ini kalau nggak terkontrol kan sulit ini. Artinya meredam keresahan masyarakat, kepanikan masyarakat ini susah ini. Justru dampak psikologis ini yang harusnya diantisipasi dari sekarang ini loh, gitu. Supaya mereka tuh nggak karuan, artinya bisa menyiapkan apapun yang terjadi itu bukan akhir dari segalanya gitu. Itu hal yang bisa disembuhkan gitu. Artinya dengan pengadaan rapid test ini adalah langkah maju dari pemerintah ya, Prof, yang sudah benar menurut Profesor. Jadi memang insya Allah saya pun termasuk mendukung pemerintah. Kalau memang pemerintah itu menganggap dalam arti karena kesulitan dalam menyediakan tadi PCR yang begitu banyak yang harus disediakan, padahal
sangat ketat nih aturannya untuk melakukan pemeriksaan PCR kan sangat ketat sekali, sehingga sulit menjangkau sekian banyak masyarakat Indonesia. Jadi saya kira dengan adanya rapid test ini, tetapi sekali lagi saya menekankan bahwa kehati-hatian dalam menghadapi hasil yang positif, langkah lanjutannya apa, negatif bagaimana, demikian juga antigen. Karena tadi pagi kita sudah membahas bahwa rapid test ada 2, antigen dan antibody. Antigen tadi yang menggunakan swab hidung dan tenggorokan, sedangkan yang antibody itu dari darah, itu nanti akan dibagi bagaimana, kapan pakai yang antigen, kapan pakai yang antibody, nanti akan digerakkan dan nanti kita bersama-sama akan lebih cepat mengetahui kira-kira di daerah mana ya yang paling harus lebih dicermati. Jadi kalau semakin tahu banyak ini positif di daerah situ, nah itu akan lebih cepat ditangani. Karena kan belum tentu yang COVID itu yang sudah parah kan enggak. Mungkin ya masih yang ringan-ringan aja dan itu bisa sembuh sendiri. Jadi kalau false negatif tadi itu adalah saat dimana belum tentu dia betul negatif, tetapi bisa saja antibody belum terbentuk, gitu ya, sehingga diulang lagi 7-10 hari kemudian. Kalau 7-10 hari kemudian dia negatif, berarti udah selesai nih, dia nggak apa-apa, gitu kan. Tapi kalau positif berarti memang itu berarti positif nih, berarti harus dicek lagi lanjutannya, apakah perlu PCR lagi atau bagaimana, karena sesungguhnya kita tahu bahwa inkubasi itu yang teorinya 7-14 hari, pada beberapa kasus kan sampai 27 hari. Ada bahkan yang lebih cepat dari 7 hari. Jadi artinya itu nggak sama itu variasi untuk membentuk antibodi tiap orang. Jadi hasil negatif, hati-hati, masih bisa ada kemungkinan dia itu sesungguhnya positif dan masih bisa punya potensi menularkan orang lain. Jadi nomor 1 pencegahan, jaga jarak 1,5 meter, cuci tangan berulang kali gitu ya, desinfektan sel udah laris sampai habis gitu ya, alkohol di mana-mana udah mulai habis, etanol 96%. Tapi jangan yang penting tadi kebersihan tadi ya, menjaga sistem imun tadi juga. Kalau batuk juga segera pakai masker, kalau sakit seperti itu.